Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama membacanya dan diawali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami akan membaca lagi sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, jadi rema dalam hati kami agar sungguh kami dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, pagi ini firman Tuhan yang boleh kita baca terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap taat setia akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi tidak ada yang tidak digenapi oleh firman Tuhan, oleh Allah sendiri. Ya, jadi hari ini Tuhan katakan bagi kita supaya kita hidup dengan apa adanya. Jangan kamu menjadi hamba uang. Artinya kenapa kalau kita menjadi hamba uang itu biasanya orang-orang yang serakah, saudaraku, yang keinginan dagingnya yang menguasai hidupnya sehingga dia mencari uang pagi, siang, sore, malam, hari, 24 jam tidak cukup satu hari dan 7 hari tidak cukup rasanya untuk 1 minggu. Ya demikian seterusnya. Kalau orang yang sudah terikat menjadi hamba uang. Tetapi Tuhan mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah sekarang kita koreksi hati dan pikiran kita, apa yang kita miliki hari ini. Apakah kita sebagai pegawai swasta, apakah kita sebagai pedagang, apakah kita sebagai pegawai negeri, apakah kita wirausaha, apapun yang kita kerjakan saudaraku, apakah kita seorang petani, ya. Nah semuanya itu tentunya kita sudah memiliki rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Setiap harinya Tuhan berikan kecukupan bagi kita. Nah kalau masih bisa kita makan 3 kali 1 hari atau 2 kali 1 hari, saudaraku, sudah puji Tuhan. Karena apa yang ada pada kita itulah yang kita cukupkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat status ekonomi orang lain, ya, dengan keadaan orang-orang kaya yang punya rumah mewah, yang punya mobil mewah dan sebagainya. Nanti kalau itu yang kita lihat, kita selalu merasa kekurangan. Jadi kalau sudah seperti itu, ya seperti minum air laut, saudaraku, tidak pernah berhenti hausnya. Jadi udah kita diikat oleh hawa nafsu kita sehingga kita menjadi haus akan hal-hal dunia di dunia ini. Kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan yang lebih dan yang lebih, akhirnya ya kita tidak akan pernah puas dengan kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, jadi kalau kita sebagai wirausaha hari ini berapa keuntungan kita, itulah kita cukupkan untuk makan kita dalam 1 bulan atau
hari saudaraku, tergantung apa yang kita kerjakan. Kalau yang berdagang setiap hari di pasar, barangkali dia hari ini keuntungannya berapa, besok lagi berapa. Nah itulah yang harus kita sisihkan dari keuntungan, itulah yang kita makan. Karena modal tidak mungkin kita habiskan, karena modal nanti tidak bisa lagi berusaha. Nah oleh karena itu, kalau Anda sebagai pegawai swasta di kantor atau sebagai pegawai negeri, cukupkan gajimu, berapa gajimu satu bulan, bagi dalam 30 hari, 31 hari setiap bulannya. Itulah yang harus kita bagi-bagi tuh saudaraku, untuk makan minum kita, untuk uang sekolah anak-anak, untuk keperluan dapur, kemudian untuk bayar air, listrik dan sebagainya, untuk bayar pulsa. Semuanya itu harus kita cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Gaji sebulan, jangan kita menjadi kewalahan di tengah jalan karena keinginan daging kita, keinginan mata kita yang membuat kita terjebak dengan kredit macet saudaraku. Ya, karena kalau sudah mengkredit barang tentunya itu akan menjadi berat membayarnya setiap bulan. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki, mari kita syukuri, karena ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Tidak ada yang mengejar-ngejar hutang di dalam kehidupan kita saudaraku. Kita lanjutkan. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Nah, jadi Tuhan sudah mengingatkan kita hari ini. Karena apa yang kita miliki hari ini, Tuhan cukupkan itu. Karena Tuhan tahu seberapa yang kita butuhkan, seberapa yang kita miliki, itu bisa kita cukupkan asal kita berserah penuh kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Maka kita bisa membagi segala apa yang kita miliki tadi untuk satu bulan, tidak akan kekurangan. Karena Tuhan katakan, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Jadi Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Karena kita tahu saudaraku, burung di udara pun tidak menanam, tidak menuai, tapi tidak pernah mati kelaparan. Demikian juga ikan di laut, semuanya saudaraku, mereka tidak membuat makanannya khusus, tetapi mereka semua hidup di dalam lautan sana. Demikian juga binatang di hutan sana, tidak ada mereka lumbung-lumbungnya, tetapi mereka bisa mendapatkan makanan, mereka bisa hidup. Oleh karena itu, mari seperti yang firman Tuhan katakan hari ini, cukupkanlah apa yang ada padamu hari ini. Kemudian kita lanjutkan lagi, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut." Nah, karena Tuhan selalu mencukupkan sebenarnya bagi kita apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa saudaraku kalau kita melakukan kebaikan, kita bersyukur, kita tidak terikat dengan pinjol yang mengejar-ngejar. Kalau sudah tidak terbayar maka kita akan dikejar-kejarnya. Tapi kalau kita tidak mempunyai hutang kepada pinjaman online, tentu kita akan aman, damai sejahtera. Walaupun mungkin makanan kita di rumah hanya tempe, tahu, sayur daun ubi, atau apapun yang kita makan, sambal terasi, tetapi itu akan lebih nikmat saudaraku daripada kita makan makanan yang lezat, yang enak, tapi semuanya itu harus bayar kredit. Semuanya tidak akan menjadi nyaman, tidak menjadi kesehatan, tetapi menjadi kesusahan. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita cukupkan apa yang ada pada kita, dan kita bersyukur karena Tuhan selalu menolong kita, karena kita tahu dan percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menyadari bahwa apa yang ada pada kami hari ini, kami boleh mencukupkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mencukupkan segalanya,
baik dalam kesehatan kami, segala kebutuhan kami. Hari-hari Tuhan Kau yang memberikan untuk segala apa yang kami perlukan. Tuhan selalu ada hadir di dalam hidup kami. Tuhan menjanji tidak akan membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap setia dan tetap percaya akan kebenaran firman-Mu. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.